pencerahan sempurna itu. Sempurna dalam kualitas leluhur kita yang mampu melakukan itu dengan muksa itu. Dan sederhana sekali sebenarnya. Kalau tadi dikatakan ada ketemu Nabi Isa, ketemu Buddha gitu kan, apakah itu karena tidak dipengaruhi oleh pengalaman spiritualnya Mas Bonang pribadi yang kemudian itu tertransfer kepada para peserta? Karena bagaimanapun guru itu biasanya Mas. Ya. Gimana Mas? Saya bisa jelaskan. Pertama, perlu digarisbawahi posisi saya bukan sebagai seorang guru. Ini penting. Guru bagi masing-masing manusia adalah guru sejatinya. Iya. Dan itu harus disadari. Saya dalam hal ini sebagai partner, sebagai sahabat spiritual yang ayo saling menguatkan. Karena bagaimanapun juga pribadi-pribadi yang tercerahkan harus mandiri, harus merdeka secara spiritual. Dan jalan spiritual masing-masing pribadi akan berbeda. Tidak bisa dipaksakan pelaku ini semuanya, tidak bisa. Ya, semua manusia-manusia tercerahkan punya laku spiritual sendiri-sendiri. Ini catatan penting. Kemudian atas pertanyaan Mas Hendra, apakah itu dipengaruhi dari pengalaman spiritual saya? Itu penjelasan secara logikanya begini, Mas. Dewa-dewa, orang suci, atau siapapun yang ditemui, bahkan banyak juga yang ditemui para leluhurnya, bapak ibunya yang sudah meninggal, kakek nenek, dan lain sebagainya, menemui orang-orang yang tidak dikenal, ternyata itu adalah leluhurnya sendiri. Nah, kan bukan, saya tidak bisa masuk di situ kan, tapi saya mampu menangkap gitu loh. Ini bertemu ini, itu saya sendiri mampu menangkap. Kenapa kemudian ada beberapa banyak teman itu ketemu Buddha, ketemu nabi-nabi, ketemu dewa-dewa gitu. Sebenarnya semua ini kan pancaran energi ilahi yang bersumber dari satu-satunya sumber, sang sumber itu. Cahaya-cahaya Tuhan sendirilah yang kemudian kalau pejalan meditasi mampu menangkapnya, akhirnya terrefleksi sebagai bentuk personalisasi dewa ini, dewa ini, dewa ini. Banyak juga teman-teman yang menemukan yang tidak saya temukan sebelumnya. Misal kemarin itu ada sebuah peristiwa yang asik juga, Mas. Melihat dirinya naik kereta yang dikendarai oleh Sri Krishna. Ini kan asik sendiri, asik ini. Saya pun tidak pernah mengalami itu. Saya hanya pernah ketemu Krishna gitu saja. Semuanya itu sangat bergantung pada pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing pelaku yang unik, yang punya keistimewaan sendiri-sendiri, dan visualisasi penampakan itu sebenarnya adalah energi Tuhan sendiri, yang kalau kita atau saya
kemudian masuk lagi ke dalam dimensi yang lebih tinggi, visualisasi itu kemudian akhirnya pada titik yang tidak tervisualisasi. Semuanya hanya gelombang-gelombang energi yang tidak ada apa-apa. Ya mungkin dalam bahasa Jawa suwung itu. Nah, kita hanya menyadarkan dan buka pintu, Mas. Tidak ada sebuah treatment lebih jauh dari itu, dan itu memang tidak bisa. Iya. Tapi pada prinsipnya ketika seseorang meditasi, melihat cahaya dan lain sebagainya, itu kan bukan tujuan sebenarnya. Ya, betul sekali. Makanya saya selalu pesankan, menemui apa saja, ditemui apa saja, hanya ucapkan salam dan beri pelimpahan rasa kasih dan hormat. Karena tujuan utama dan satu-satunya adalah sang sumber segala sumber. Maka kalau untuk beberapa teman yang sudah sering menjumpai hal-hal seperti itu, kita arahkan ke ayo suwung. Karena kalau di kesuwungan itu rasa yang paling utama, rasa kemanunggalan dengan Gusti itu. Apakah kemudian bisa kita mengambil sebuah konklusi bahwa ketika seseorang melakukan meditasi, terus kemudian dia sampai melihat atau bisa dikatakan sampai level suwung itu, berarti dia sudah sampai ke Gusti. Gusti itu kan tidak ada batas mas di alam itu, Mas. Kita anggap itu sebagai sebuah terminal dari ketidakberhinggaan terminal itu, yang pada akhirnya hanya pencerahan sempurna lah, pencerahan sempurna yang kita tuju. Apa pencerahan sempurna itu? Sempurna dalam kualitas dan sempurna dalam kuantitas. Kualitas artinya sempurna dalam energi dan cahaya yang murni. Kuantitas artinya keseluruhan manusia ini, keseluruhan dimensi manusia ini, tubuh, akal pikiran, jiwa, dan kesukmaan. Ya harus terbawa semua. Tidak bisa hanya masalah batinnya saja, sementara yang dohir tidak disempurnakan. Ya kalau saya sih kan sudah banyak contoh betapa banyak leluhur kita yang mampu melakukan itu dengan muksa itu. Dan sederhana sekali sebenarnya. Iya. Kalau kemudian ada pertanyaan, terus yang membuat seseorang itu nanti bisa selamat gitu Mas dalam sebuah kehidupan, yang membuat orang selamat itu sebenarnya apa sih? Satu Mas, yang membuat orang selamat itu, ayo Gusti, tujuan utama Gusti. Sudah selamat wis. Saya bisa simpulkan seperti ini, kenapa? Berapa banyak sudah teman-teman yang melakukan meditasi bersama, kok enggak pernah ada yang menjumpai neraka gitu. Suasana-suasana yang mencekam, yang menyedihkan, api dan lain sebagainya. Ketika tujuan kita itu satu, ayo Nuhan, ayo Gusti, satu-satunya tujuan dan kelayakan tujuan di situ. Ketauhidan dan masuk iki di sejatiku, wis nggak ada nggak selamat. Demi Gusti Allah masuk selamat kan nggak mungkin. Iya, parameter orang Gusti itu wujudnya dalam laku sehari-hari apa? Pasti dia terbimbing.
tidak kemudian kita menjadi sempurna ya, enggak. Dia akan semakin hari lambat laun terbimbing dari segi mentalnya, dari segi fisiknya, ya, dari segi apa namanya kualitas intelektualnya. Banyak hal yang sebelumnya kita tidak tahu, akhirnya menjadi tahu dan paham gitu loh. Semuanya itu dalam kemenyatuan, tidak ada unsur yang tertinggal. Utuh, ya utuh seperti manusia ini. Keterbimbingan fisik itu konkretnya seperti apa? Keterbimbingan secara fisik, Gusti Allah itu mas tan kena loro tan kena pati, ono loro ya pilek kae lah, atau pegel-pegel. Dan ini memang agak apa ya, bahasan yang kan kalau tan kena loro tan kena pati. Dan memang harusnya seperti itu kok. Ada sebuah keadaan fisikal manusia yang terberkati, yang memang tidak bisa kena sakit dan kena mati. Ya, moksa itu kalau dikenal secara umum. Lalu nih Mas, apa tuh namanya? Setahu saya kalau kemudian orang itu akan selamat, itu yang membuat selamat itu kan, yang membuat kita selamat, bisa kembali kepada kesejatian itu kan karena dharma, laku yang baik begitu. Ya nggak kira-kira. Nah, karma dharma sangat berpengaruh. Bagaimana kita bisa menuntaskan semua itu. Kalau ada karma ya kita petik, kalau ada dharma pun akan kita terima. Dan gini Mas Hendra, ada area yang memang itu menjadi tugas dan hak manusia untuk menjalankan. Ada area tertentu tertinggi yang memang di situ hanya kerahmatannya Tuhan yang menjadi bagian kita, harus kita lakukan. Niat bersemangat tuntaskan semua rintangan, itu kita memang. Kemudian ketika perjalanan ini mencapai tahap tertentu, akhirnya di situ yang ada dan sangat menentukan adalah kerahmatan Tuhan. Dan itu dibutuhkan kepasrahan dan keluguan. Bahkan